Nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, belakangan ini tengah menjadi sorotan. Tidak hanya skandal dugaan perselingkuhannya dengan model majalah dewasa Lisa Mariana, tetapi juga dugaan kasus korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB yang menyeret namanya. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menggeledah kediaman Ridwan Kamil dan menyita sejumlah barang, dokumen, dan deposito senilai 70 miliar rupiah atas dugaan kasus pengadaan iklan yang di-markup hingga merugikan negara sekitar 200 miliar rupiah. Lantas, apa kata praktisi hukum Maksika Repu atas dugaan kasus korupsi Ridwan Kamil? Dan benarkah KPK akan segera memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi dalam waktu dekat ini? Terkait dugaan tindak pidana korupsi di Bank Jabar atau BJB yang kemudian mantan Gubernur Jawa Barat rumahnya digeledah oleh pihak KPK. Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Apakah penggeledahan tersebut ada kaitan dengan pihak RK. Nah, kemudian apakah juga dalam penggeledahan ini yang notabene rumah kediaman dari RK, lalu kemudian RK bisa nanti dijadikan saksi, atau nanti mungkin bisa ada kaitan dengan penggeledahan tersebut yang dilakukan oleh KPK. Ini kita tunggu nanti karena dari pihak KPK pada waktu itu menyatakan di bulan Maret ya, pihak KPK menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan terhadap rumah dari RK karena adanya dugaan tindak pidana korupsi di Bank BJB atau Bank Jawa Barat, yaitu terkait pengadaan iklan yang diduga di-markup sehingga negara mengalami kerugian sebesar kurang lebih 200 miliar. Kita tunggu apakah KPK akan menetapkan sebagai saksi terhadap saudara Ridwan Kamil. Demikian. Kasus dugaan korupsi Bank BJB yang menyeret nama Ridwan Kamil belakangan ini mulai meredup semenjak kasus dugaan perselingkuhannya dengan model majalah dewasa Lisa Mariana viral di media sosial. Menanggapi kasus dugaan korupsi Ridwan Kamil yang seketika redup begitu saja, praktisi hukum Herdian Saksono dan Siburayan mencurigai ada operasi pengalihan isu. Dugaan itu makin kuat lantaran Ridwan Kamil sampai sekarang belum lagi diperiksa oleh KPK. Padahal sebelumnya KPK sudah menyita sejumlah barang dan dokumen milik Ridwan Kamil. Dan berikut kecurigaan adanya pengalihan isu dari kasus korupsi beralih ke kasus dugaan perselingkuhan. Lantas, apa tujuannya? Berikut penjelasan praktisi hukum Herdian Saksono dan Siburian. Kebetulan yang jelas klien saya sudah menyatakan diri bahwa dia adalah saksi hidup peristiwa hukum 4 tahun yang lalu. Itu pernyataannya dan bisa dikonfirmasi di beberapa kali ketika dia di wawancara, jawabannya konsisten sama. Saya dapat kuasa dari Ayu, saya mengomentari hal yang sama. Artinya begini, kalau dipikir yang ada gonjang-ganjing di masyarakat menebak atau mengira-ira, mencocok logikan bahwa ini ada perkara dengan kaitannya dengan korupsi Bank BJB sekian ratus miliar ya. Soal dana media promosi dia ya tidak bisa tidak dikaitkan karena ini hubungannya setelah ada isu tersebut langsung muncul isu LM ini, entah dari mana ceritanya padahal sudah selesai sebelumnya tiba-tiba meledak kembali. Inilah ya namanya di Indonesia ini ketika misalnya kita seseorang pejabat misalnya sudah diduga korupsi atau segala macam, tiba-tiba ada muncul berita baru untuk menutup-nutupi. Itu nggak bisa dipungkiri kalau pertanyaan. Tapi kalau untuk memastikan ya kan kami bukan KPK. Iya ditanya. Tapi kalau ditanya memungkinkan atau tidak, mungkin sangat. Artinya memang sebetulnya
perkara kompas moral ini di Indonesia itu adalah perkara seksi. Artinya ketika ada pejabat yang walaupun kita tahu nih, kita sangat korup sekali negaranya nih, pemerintahannya nih, kata orang ya, indeks korupsi dan segala macam menunjukkan hal tersebut. Terus kita disebut negara Konoha, segala macam tersebut. Masyarakat pesimistis sekali, sampai ada lagu yang namanya bayar polisi dan segala macam. Artinya keresahan masyarakat itu nyata. Nah, ketika kita melihat ada yang namanya isu perselingkuhan antara RK dan LM ini juga menjadi hal yang seksi, artinya masyarakat juga mengharapkan sebetulnya tolong dong pemerintahan ini atau pejabat ini atau yang pemimpin negara ini tetap menjaga moral supaya ketimurannya tetap terjaga. Tidak boleh itu yang modelnya berselingkuh lah, tidak boleh yang modelnya poligami lah, tidak boleh yang namanya ya jajan-jajan lah. Artinya kompas moralnya di masyarakat itu ada. Makanya kita berharap di pemerintahan yang baru ini selain bisa meningkatkan perekonomian, juga bisa meningkatkan ya ekonomi dan kesejahteraan dan kompas moralnya benar-benar ditingkatkan gitu loh. Ini memang kami sangat menyayangkan ya adanya yang namanya mempublis suatu berita yang belum tentu benar kebenarannya, yang dilakukan oleh duga ya LM lah yang mempublisnya. Nah ini kan tentu beritanya kemana-mana nih, berita kemana-mana. Nah tentunya memang berita-berita ini tentu ibu dengan bapak menyikapinya secara dewasa, menyikapinya secara tenang. Ya sampai sekarang hubungan bapak dengan ibu baik saja. Ya bagaimanapun memang ini masalah yang cukup besar. Ya masalah yang cukup besar yang memang tidak semua orang bisa menyelesaikannya dengan baik. Tetapi kami yakin, karena kami diyakinkan juga bahwa memang ibu dengan bapak menyelesaikan dengan tenang. Ibu ya, dengan segala kedewasaan beliau menyampaikan kepada kami juga ya ibu menghormati proses hukum. Sebenarnya saya ketemu beliau baik-baik saja. Beliau menyampaikan kepada kita ya semua ini adalah ujian yang dia harus lalui, ujian dalam bentuk adanya fitnah yang keji kepada beliau. Tetapi beliau satu keyakinan bahwa ini akan selesai dengan baik, badai ini akan akan selesai. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.